Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang 3 orang yang saya kenal. Yang pertama saya kenal, dia seorang asisten rumah tangga. Setiap hari dia bangun jam 5, lalu mulai menyapu lantai dan kemudian mengepel lantai, membersihkan meja makan, membersihkan dapur, dan kemudian memanasi sepeda motor, serta menyapu lingkungan. Ketika jam makan, dia akan menyiapkan makanan, lalu membiarkan tuannya makan, dan sesudah selesai dia baru makan. Kemudian dia bekerja di kebun atau mencuci baju. Dan kemudian sore hari dia ngepel lagi, nyapu dan ngepel lagi. Kemudian juga menyetrika. Itulah yang dia lakukan setiap hari. Dan dia menikmati pekerjaan itu. Yang kedua adalah seorang direktur. Dia kalau pergi naik mobil dan kemudian bekerja dari pagi, kemudian kembali sore. Dia berangkat dengan tenang, meninggalkan keluarganya di rumah, dan sore kembali untuk keluarganya lagi. Dan yang seorang lagi adalah seorang pertapa. Dia yang hidupnya berdoa dan bertapa, doa hening. Kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menanam, memelihara, dan kemudian berdoa lagi. Hari-harinya diisi dengan doa dan meditasi, doa hening dan bekerja. Ora et labora. Terhadap 3 jenis orang yang saya kenal ini, saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kira-kira di antara ketiga jenis pribadi ini, siapa yang populer, yang paling diinginkan kehidupan mereka? Saya menduga adalah sang direktur, karena dia mempunyai pekerjaan yang baik, mempunyai keluarga yang baik, dan juga mempunyai status yang baik. Tentu lebih memilih menjadi direktur daripada asisten rumah tangga. Tentu memilih menjadi direktur daripada memilih menjadi pertapa. Dia sendiri, hidup selibat, dan diisi dengan doa saja. Pasti tidak banyak yang berminat. Pertanyaan yang berikutnya, dari antara ketiga orang ini, siapa hidupnya yang paling berbahagia? Pertanyaan yang nakal sebetulnya. Dan jawabannya adalah ketiga-tiganya bisa bahagia. Ketiga-tiganya juga bisa tidak bahagia. Maaf. Yang direktur bisa dia bahagia karena dia mempunyai pekerjaan, kemudian mempunyai kendaraan, rumah, keluarga, status, tentu juga pendapatan yang cukup. Tetapi bisa juga tidak bahagia karena hari-harinya habis untuk bekerja dan pikirannya banyak, karena yang harus diambil keputusan itu banyak dan keputusannya harus tepat. Kalau keliru, waduh, bisa mempunyai efek yang kurang baik untuk perusahaan karena dia seorang direktur. Kadang-kadang justru sampai di rumah pun masih bekerja, dan karena itu kadang-kadang juga kurang memperhatikan istrinya. Ketika dia pulang, dia masih kepikiran terhadap pekerjaannya, sehingga kurang perhatian terhadap istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya di kamar, sibuk sendiri, dia sibuk sendiri. Bisa. Dan kemudian hari-harinya hanya habis untuk kerja, dan lelah. Bisa saja suatu ketika dia harus berhenti bekerja
karena pensiun, karena usia, bisa. Dan tentu sulit, karena sepanjang hidupnya dihabiskan untuk bekerja. Dan kadang-kadang tidak siap menghadapi situasi seperti itu. Bisa saja. Yang asisten rumah tangga bisa bahagia, karena dia bisa mengerjakannya dengan tekun dan setia dan menikmatinya, dan menjadi ungkapan cintanya kepada tuannya maupun juga kepada Tuhan. Karena saya kenal seorang biarawan yang pekerjaannya adalah menyapu, membersihkan kapel, membersihkan rumah. Ada. Dan biarawan itu sekarang sedang diusahakan untuk menjadi orang suci. Karena dia menikmati pekerjaannya dan dia bisa selalu bersama dengan Tuhan yang hadir di dalam dirinya. Bisa juga dia tidak bahagia karena dia kemudian merasa nasibnya malang, tidak bisa kemana-mana, hari-harinya membosankan, hanya membersihkan rumah saja. Bisa. Karena bahagia atau tidak bahagia tidak tergantung akan pekerjaan, status, atau apapun yang dimiliki. Kebahagiaan adalah state of mind, keadaan batin. Tidak perlu biaya dan tidak bisa dibeli. Demikian juga dengan pertapa. Pertapa itu bisa bahagia karena dia merasa cukup dengan berdoa, dengan bekerja sederhana, dan mempunyai waktu untuk merenung, berefleksi, dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Bisa juga pertapa itu tidak bahagia karena mungkin dia ingat masa lalunya yang hidupnya tidak baik. Ada luka-luka masa lalu yang masih terus terbawa, tidak bisa dilepaskan. Pikirannya gelisah, tidak bisa tenang. Bisa. Karena kebahagiaan itu tidak tergantung pada cara hidup, tidak tergantung pada status, tidak tergantung pada pekerjaan, tidak tergantung juga pada apa yang dimiliki, tidak tergantung juga kepada keluarga, tidak tergantung juga kepada orang lain. Karena kebahagiaan, kedamaian itu ada di dalam diri kita. Itu adalah state of mind, keadaan batin yang tenang, yang damai, dan penuh syukur. Yang membuat bahagia justru ketika mengenali diri sebagai yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan mengenali sekitarnya, apapun juga, sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun yang lain selain Tuhan adalah sarana. Hanya satu tujuannya, yaitu Tuhan dan memuliakan Dia. Dan itu tidak bisa dibeli dan juga tidak membutuhkan biaya. Maka siapapun bisa bahagia. Yang paling penting mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan sendiri mengungkapkannya dengan bahasa yang negatif, tetapi kita bisa belajar positifnya. Tuhan mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Itu kuncinya justru adalah hati yang dekat dengan Tuhan. Dan itu yang membahagiakan, itu yang menenteramkan. Mau menjadi asisten rumah tangga bisa, mau menjadi direktur perusahaan bisa, mau menjadi pertapa bisa. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita mempunyai waktu hening untuk meneliti batin dan mengevaluasi, melihat proses yang terjadi di dalam diri kita. Proses psikologis, proses batin yang bisa kemudian membawa kita kepada kesadaran bahwa kita begitu dicintai Tuhan dan karena itu hidup dengan tenang, damai, dan sejahtera. Kalau kita terlalu sibuk, tidak punya waktu untuk berefleksi, untuk merasakan kehadiran Tuhan yang selalu ada di dalam diri kita, bisa jadi kita tidak bahagia. Kita sibuk mencari Tuhan dan kebahagiaan di luar. Padahal kebahagiaan itu ada di dalam diri, dalam kesadaran bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka mari kita menentukan arah yang benar, mencari di tempat yang tepat, yaitu melihat ke dalam diri,
melihat dan menyadari proses-proses batin, proses-proses psikologis yang membuat kita bisa tenang, damai, tidak emosi, dan selalu bisa bersyukur. Karena sadar sepenuhnya bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.